Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya cek tunggakan pajak PBB melalui aplikasi Jaki di handphone kita. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan hidupkan tanda lonceng. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menginstal aplikasinya, teman-teman. Nah, kalau di handphone saya ini sudah ada ya. Ini dia aplikasinya, namanya Jaki. Nanti teman-teman bisa install dari Play Store. Yang pertama kali teman-teman harus masuk dulu ke Play Store-nya untuk install aplikasi ini. Kemudian ketik Jaki. Dan nanti muncul, teman-teman bisa install. Karena saya sudah ada aplikasinya di handphone, maka saya akan langsung masuk saja ke aplikasinya. Teman-teman klik aplikasi Jakinya. Kemudian teman pilih lainnya, pilih Jakpenda. Karena kita akan cek PBB, maka teman-teman pilih PBB. Kemudian pilih informasi nilai tagihan SPPT. Nah, di sini teman-teman masukin NOP-nya. Teman-teman masukkan NOP PBB-nya. Kemudian klik cek pajak. Kita tunggu sampai nanti muncul datanya, data pembayaran. Nah, ini dia muncul data pembayaran. Sudah ada yang lunas dan ada yang belum lunas. Nah, yang belum lunas ini tahun 2015, kemudian ada 2009, 2008, 2007, 2005. Oh, cukup banyak juga yang belum dibayarkan pajaknya. Nanti kita akan cek, kita klik di tahun 2015 nya ini yang belum lunas, kita klik, nanti dia akan muncul detailnya. Kita tunggu. Nah, ini dia, ternyata di sini SPPT 2015 itu belum terbayarkan dan nilai yang harus dibayarnya ini 481.275. Jadi di sini juga sama ya, teman-teman. Sama seperti kalau kita cek di bprd.jakarta.go.id, kalau cek tunggakannya ini belum berikut denda. Nah, bagaimana sih kalau kita mau tahu sebenarnya kita harus bayar berapa, dendanya berapa? Intinya sih angka yang harus kita bayarkan itu berapa gitu loh. Ini kan pokoknya doang. Nanti biasanya akan ada denda pajak. Nah, untuk mengetahuinya tanpa harus kita ribet-ribet pergi ke UP3D, itu ada caranya. Teman-teman bisa coba pakai aplikasi Gojek atau pakai mobile banking yang teman-teman punya. Tapi kali ini saya akan kasih tahu caranya untuk ngecek berapa nilai yang harus kita bayar sesungguhnya melalui aplikasi Gojek. Teman-teman masuk dulu ke aplikasi Gojeknya. Kemudian teman-teman cari Go Tagihan. Ini dia Go Tagihan. Kemudian nanti cari layanan pemerintah. Nah, ini ada layanan pemerintah, pilih PBB. Akan muncul banyak pilihan karena kita akan bayar PBB DKI Jakarta atau cek data pembayarannya, kita pilih PBB DKI Jakarta. Nah, ini dia, masukin lagi NOP-nya, teman-teman. Kita masukkan nomornya. Kita ketik dulu nomornya. Jangan sampai salah ya. Kalau salah datanya nggak akan muncul. Kita ketik tahunnya. Tadi teman-teman sudah catat tahun tunggakannya. Waktu periksa tadi di Jaki itu teman-teman catat tahun berapa yang nunggak gitu loh. Nah, setelah ini kita klik lanjut. Kita tunggu. Kayak gini. Nah, ini muncul, teman-teman. Di sini ada jumlah yang harus kita bayar atau pembayaran, ini pokok pajaknya. Kemudian ini ada dendanya. Nah, jadi kita tahu bahwa tahun yang 2015 kita terhutang tadi atau tunggakan pajak kita itu terkena denda 231.000. Loh, kok gede banget gitu. Yang saya ketahui, denda per bulan daripada pajak PBB itu adalah 2%.
Jadi ketika misalnya PBB jatuh tempo di bulan Agustus atau bulan September, di tanggal jatuh tempo itu teman-teman belum bayarkan. Nah, itu dendanya 2% per bulan dengan maksimal denda 48%. Artinya kalau teman-teman punya hutang pajak lebih dari 2 tahun, maka dia otomatis menghitung 48%. Tapi kalau masih 1 tahun ke bawah itu hitungannya masih 2% per bulan. Jadi kalau teman-teman aturan jatuh temponya di Agustus baru bayar di November, teman-teman berarti punya denda sekitar dari Agustus, teman-teman bisa hitung Agustus bulan 8, 9, 10, 11. Kurang lebih nanti teman-teman punya 6% dikali pokok pajaknya, kurang lebih seperti itu ya, dari tanggal jatuh tempo. Nah, ini karena sudah 2 tahun ke atas, dari 2015 ke 2021 itu udah lebih dari 2 tahun, maka otomatis dendanya itu 48%. Jadi dendanya 231.000 seperti itu. Jadi teman-teman harus siapkan nominal yang harus dibayar itu sekitar 717.287. Ini karena ada lagi biaya administrasi ya. Ini sih biasa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek lagi kayak yang tadi ya, kita masih punya hutang pajak yang tahun 2009. Kita cek yang 2009. Kita tunggu juga. Nah, ini dia hutang pajaknya. Nah, untuk 2009 itu tidak ada dendanya, dan juga pembayarannya itu lebih rendah, sekitar 50% dari yang seharusnya ini 87.000 aja. Nah, kenapa sih? Nah, teman-teman gak usah bingung. Jadi Pemprov DKI itu punya kebijakan kalau kita punya hutang pajak 2012 ke bawah. Ini sebagai informasi ya buat teman-teman. Kalau kita punya hutang pajak 2012 ke bawah, mulainya dari 93 sampai 2012, itu dendanya digratiskan atau dihapuskan sama Pemda DKI. Kemudian untuk pokok pajaknya, untuk hutang pajak 2012 sampai dengan 2010 itu ada diskon sebesar 25% dari pokok. Dan untuk hutang pajak 2009 sampai dengan 1993 itu ada diskon 50%. Nah, kayak ini pembayarannya cuma 87.000 karena ada diskon 50% dan dendanya gratis atau tidak ada denda, seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya hutang pajak tahun 2012 ke bawah, saran saya segera aja dibayarkan karena lumayan ya, kan kita dapat gratis denda sama juga diskon dari pokok pajak, seperti itu. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Tadi kan kita masuk lagi coba ke aplikasi Jakinya. Nah, ini dia. Teman-teman jangan bingung untuk hutang-hutang pajak yang tahun-tahun terdahulu seperti yang ada di aplikasi ini, tahun 2003, 4, 5, 9. Nah, itu sudah ada diskon pajaknya. Tapi kalau untuk tahun 2013 ke atas itu tidak ada diskon pajaknya, atau belum ada ya untuk diskon pajaknya, kecuali pengurangan denda. Biasanya itu ada pengurangan denda sekitar bulan Agustus atau Desember. Tapi kalau pokok pajak itu berkurangnya ya tergantung kalau ada keputusan daripada Pemprov DKI. Jadi teman-teman yang masih punya hutang pajak, jangan lupa untuk cek kemudian bayar. Ceknya nggak perlu datang ke UP3D, teman-teman cukup download aplikasi Jaki, kemudian teman-teman bisa cek dari aplikasi ini. Dan jangan lupa untuk kalau mau ngecek dendanya berapa, teman-teman bisa manfaatkan aplikasi Gojek untuk ngecek berapa sih jumlah denda atau nilai yang sebenarnya harus kita bayar. Tetapi tanpa melalui aplikasi Gojek, teman-teman juga bisa pakai mobile bankingnya teman-teman, kemudian cari menu pembayaran, cari PBB, ketik NOP-nya, dan ketik tahun tunggakan pajaknya. Itu otomatis nanti akan muncul berapa sih yang nilai yang harus sebenarnya kita bayar. Karena data dari pajak PBB itu sudah
real time masuk ke data-data bank atau loket-loket pembayaran. Jadi teman-teman gak usah khawatir bener apa enggak sih nilai atau jumlahnya. Selama NOP-nya benar, tahun pajaknya benar, jumlah yang harus dibayar yang muncul dari data bank, kantor pos ataupun aplikasi Jaki ini adalah data real time atau data yang benar yang teman-teman bisa gunakan untuk acuan pembayaran. Seperti itu. Nah teman-teman cukup di sini mungkin tutorialnya. Kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa coba download dulu, bisa coba lihat dulu, lakukan seperti apa yang tadi saya lakukan. Kemudian nanti teman-teman bisa cek nilainya di aplikasi Jaki, bisa lihat dendanya melalui aplikasi Gojek seperti yang tadi saya lakukan. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman dan memudahkan teman-teman, karena teman-teman tidak perlu lagi datang ke UP3D dan capek-capek antri untuk tahu berapa sih hutang pajak, seperti itu. Sampai sini dulu tutorialnya teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.